Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hana Maisa Antini dengan NIM 221210064. Saya dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Herna Nelis MPD. Saya di sini dari kelompok 7 dengan judul Pengembangan Komponen Tujuan Kurikulum. Dari judul ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan dan cara merumuskan tujuan. Baiklah, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Pada saat menyusun silabus dan rencana pembelajaran, guru menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator pencapaian kompetensi, atau cukup disebut indikator. Indikator merupakan karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, perbuatan, atau respon yang harus dapat ditampilkan siswa, yang menunjukkan bahwa siswa telah menguasai kompetensi dasar. Dalam arti lain, indikator merupakan ukuran atau penanda untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar siswa. Dalam kegiatan pembelajaran, guru merumuskan indikator pencapaian kompetensi, mencakup 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perumusan indikator tersebut menggunakan kata kerja operasional yang terukur, misalnya mendefinisikan, menyebutkan, menghitung, mengklasifikasikan, dan lain-lain. Penyusunan indikator perlu memperhatikan perkembangan dan kemampuan setiap siswa, keluasan dan kedalaman kompetensi dasar, serta daya dukung sekolah. Daya dukung sekolah mencakup kemampuan sumber daya guru, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, dan lain-lain. Setiap kompetensi dasar, sebagaimana termuat dalam isi kurikulum, dapat dikembangkan menjadi satu atau lebih indikator. Indikator merupakan pedoman guru dalam melakukan kegiatan penilaian belajar siswa, serta memilih jenis penilaian dan teknik penilaiannya. Beberapa catatan penting mengembangkan indikator sebagai berikut. Yang pertama adalah indikator dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang lingkupnya lebih sempit dari kata kerja operasional di dalam kompetensi dasar dan dapat diukur menggunakan instrumen penilaian tersebut. Yang kedua adalah indikator mengandung materi atau bahan pembelajaran yang memiliki lingkup yang lebih terbatas. Yang ketiga adalah indikator dikembangkan berdasarkan karakteristik siswa, mata pelajaran, sekolah, dan konteks daerah. Yang keempat adalah idealnya indikator memperlihatkan 4 unsur sebagaimana dirumuskan di dalam rumus ABCD, yaitu yang pertama, siapa yang harus melakukannya, yaitu A, agen atau siswa. Yang kedua adalah aktivitas atau perilaku, yaitu B, behavior, seperti terlihat pada kata kerja operasional. Yang ketiga adalah kondisi atau prasyarat, yaitu C, condition, yang diharapkan dicapai media, cara, atau strategi tertentu. Dan yang keempat adalah tingkat pencapaian, yaitu D, degree, baik kuantitas maupun kualitas yang dituntut. Yang kelima yaitu indikator merupakan pedoman pengembang jenis, instrumen penilaian, tes, maupun non-tes. Rumusan indikator yang benar tergantung pada kemampuan guru dalam memahami ketentuan, dalam mendefinisikan indikator pencapaian kompetensi dasar. Perumusan indikator yang benar akan menjadi tolak ukur keberhasilan siswa yang mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Indikator pencapaian kompetensi adalah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Pengembangan indikator disesuaikan dengan karakteristik siswa, mata pelajaran, suatu pendidikan, potensi daerah, serta dirumuskan menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Dalam penetapan indikator yang harus diperhatikan adalah yang pertama, indikator yang dirumuskan dari kompetensi dasar. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur. Yang ketiga adalah indikator dirumuskan dengan kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat adalah tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Yang kelima yaitu hanya berisi satu tindakan dan satu materi. Yang keenam adalah memperhatikan karakteristik, mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan siswa,
sekolah, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya adalah langkah-langkah merumuskan indikator. Banyak cara dalam merumuskan indikator penanda pencapaian kompetensi oleh peserta didik. Pada dasarnya, karena bersifat tanda-tanda, maka indikator itu mudah, dapat diamati, dapat disaksikan, dan dapat diketahui oleh indera. Hanya saja, manakala dirumuskan dalam bentuk redaksi tulisan, kerap menjadi lebih sulit. Langkah-langkah tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Langkah pertama yaitu memahami rumusan kompetensi dasar. Setiap guru harus mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai setiap tingkatan kelas yang tertuang dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Dalam contoh ini, salah satu perumusan kompetensi yang harus dikuasai anak. Kompetensi dasar pada KI 3, pengetahuan yang harus dikuasai si anak. 3.5. Menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. Kompetensi dasar pada KI 4, kegiatan pembelajaran hingga anak terampil melakukannya. 4.5. Mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tertulis yang didukung oleh alasannya. Dari rumusan tersebut, analisa kemampuan apa yang harus dikuasai anak dari aspek pengetahuan. KD di KI 3 dan keterampilan. KD di KI 4. Langkah kedua yaitu uraikan redaksi kompetensi dasar tersebut ke dalam komponennya. Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, uraiannya kemampuannya yang harus dikuasai anak. Contohnya sebagai berikut. Komponennya ada kompetensi, konten, dan sumber atau bahan belajar. Kandungan pada kompetensi dasar itu adalah memahami, menguraikan, serta mengomunikasikan pendapat pribadi dan isi buku sastra. Langkah yang ketiga ialah dibuat spektrum kemampuan sesuai komponen. Dari masing-masing komponen, kemudian ditentukan variasi pencapaian komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran dilakukan dan bagaimana teknik penilaiannya. Contohnya sebagai berikut. Komponen pada kompetensi dasar yaitu menguraikan, mengomunikasikan, dan pendapat pribadi. Spektrum kemampuan anak yaitu belum mampu menguraikan, belum bisa mengomunikasikan, dan bukan pendapat sendiri. Kompetensi mengomunikasikan terdapat gradasi. Ada anak yang belum bisa terbata-bata, bisa belum runtut, bisa runtut dan lancar, bisa dan sangat baik. Gradasi inilah yang dapat digambarkan dengan nilai. Demikian pula kompetensi menguraikan terdapat gradasi. Ada anak belum bisa menguraikan, bisa belum teruraikan lengkap, bisa terurai lengkap, bisa terurai rinci sesuai kronologi. Untuk komponen pendapat pribadi bersifat mutlak, artinya siswa harus benar-benar menyampaikan pendapat pribadi, bukan dari pendapat orang lain, dan benar pula ada yang disampaikan dari isi buku sastra yang dibacanya. Langkah yang keempat adalah susun indikator pencapaian kompetensi dan langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut. Berdasarkan variasi kemampuan siswa tersebut, kemudian disusun tanda-tanda pencapaian kemampuan siswa secara pengetahuan dan keterampilan. Langkah kelima yaitu penggunaan indikator dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil penilaian terhadap pencapaian kompetensi, berdasarkan indikator akan diperoleh kondisi siswa yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu dilakukan tindak lanjut dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Langkah keenam yaitu jaga konsistensi capaian kompetensi, bukan capaian angka. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah capaian kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Ingat, bukan capaian angka, tapi capaian kompetensi. Dalam hal ini, yang dimaksud KKM adalah peserta didik mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra dengan uraian rinci.
Itulah kriteria kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Jika siswa belum menguasai kompetensi itu, maka belum mencapai KKM. Kriteria itulah yang kemudian dikonversi ke angka. Beberapa angkanya silahkan guru yang menentukan. Misalnya dengan pembobotan. Katakanlah angka untuk KKM itu bobotnya 70. Jadi, andaikan peserta didik dikatakan memiliki nilai 70, berarti peserta didik mampu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra dengan uraian rinci. Jadi, jika guru memberikan KKM 75 dan si anak ini mencapai 75 itu berarti dia mampu menguraikan pendapat pribadi dengan isi buku sastra dengan uraian rinci. Bisa saja kemampuan peserta didik ternyata di atas kriteria minimal. Misalnya, peserta didik bisa menjelaskan semenarik mungkin, tentu nilainya lebih tinggi apabila kalau selain menarik juga penuh percaya diri. Hal ini bermakna bahwa kriteria pencapaian kompetensi minimal adalah kewajiban guru untuk membuat peserta didik yang paling tidak bisa untuk mencapai kemampuan tersebut. Jadi gurulah yang harus bekerja keras membimbing siswa mencapai kriteria pencapaian kompetensi minimal. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah cara merumuskan tujuan. Cara perumusan tujuan kurikulum mengacu pada konsep Hilda Taba yang diambil dari buku Nasution pada tahun 1989, halaman 64. Dikemukakan sejumlah petunjuk dalam perumusan tujuan kurikulum, yaitu ada 4. Yang pertama, mengandung unsur proses dan produk. Yang kedua adalah tujuan yang sifatnya umum dianalisis menjadi lebih spesifik sehingga perilaku yang dikehendaki lebih jelas. Yang ketiga ialah mengandung pengalaman yang diperlukan untuk mewujudkan kegiatan ini. Yang keempat adalah bersifat realistis, di mana perilaku yang diharapkan itu dapat diwujudkan. Sebuah rumusan tujuan biasanya mengandung kata kerja yang akan menyatakan kegiatan apa yang dilakukan di dalam pembelajaran. Kata kerja ini menggambarkan kompetensi kemampuan yang akan dinyatakan peserta didik sebagai hasil belajar. Jika kita hendak merumuskan tujuan dalam pembelajaran, kata kerja yang kita gunakan harus lebih spesifik atau konkret, terukur jika ingin kegiatan dilakukan dengan lebih tepat. Menurut Robert F. Major yang diambil dari buku Nasution pada tahun 1990, halaman 45-46. Jika kita hendak merumuskan tujuan pembelajaran, prinsip perumusan hendaklah memenuhi kriteria berikut. Ada 4. Yang pertama, tujuan itu harus dinyatakan secara spesifik dengan bentuk kelakuan yang diamati dan diukur sampai di mana tujuan itu tercapai. Yang kedua, harus dinyatakan dalam kondisi apa tujuan itu tercapai. Yang ketiga, harus dinyatakan kriteria itu tingkat keberhasilan peserta didik dalam belajar. Yang keempat adalah kata kerja yang digunakan harus konkret seperti menuliskan, menyanyikan, menghitung, memecahkan soal, atau membandingkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan dan cara merumuskan tujuan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.